Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suara siapa? Ya, alhamdulillahirobbilalamin kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat masing-masing sih tepatnya dalam melalui Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu materinya atau mata kuliahnya psikologi dental ya. Sebelumnya Pak Dr. Gigi Cahyo sudah memberikan terkait beberapa materi. Ada yang masih ingat? Bapak Ibu, materinya apa saja? Agar tidak double gitu pada saat saya menyampaikan materi. Ada yang suka nyatet? Enggak. Ya, psikologi dental. Ya, materi pokok atau topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu saya akan membahas tentang materinya kecemasan anak. Hal-hal yang nanti kita bahas yaitu tujuan instruksional umumnya yaitu nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan mampu memahami materi penata laksanaan rasa takut anak dalam melakukan perawatan gigi. Mungkin Bapak Ibu juga kan sudah bervariasi ya, ini hanya sharing, sudah bervariasi dalam menangani atau merawat baik itu ibu hamil, anak prasekolah, anak sekolah dasar, anak remaja, atau lansia, anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam hal ibu bapak sekalian menangani atau mengatasi rasa takut ini mungkin berbeda-beda. Ada yang pendekatannya secara dirayu, ada yang diiming-imingi mungkin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya instruktifnya yaitu nanti definisi rasa takut, etiologi rasa takut, faktor internal, kemudian faktor eksternal, tipe rasa takut, kemudian penilaian rasa takut pada perawatan gigi. Jadi ada kriterianya. Ada yang coba ibu bapak sekalian, ada tidak yang kesulitan dalam menghadapi pasien anak? Kan anak tuh ada anak prasekolah, ada anak SD juga. Kalau secara psikologis atau secara perilaku kan pasti berbeda-beda ya antara anak yang satu dengan yang lain. Ada yang kooperatif, ada yang malu, ada yang penakut, ada yang pendiam, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang hiperaktif gitu, jadi nanti bisa menyerang dan lain sebagainya. Memang pendekatan pada anak ini cukup unik ya. Kita harus memberikan rasa nyaman, kemudian rasa percaya kepada anak tersebut sehingga pada saat nanti kita melaksanakan perawatan atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut itu dapat berjalan dengan lancar. Mungkin kalau di beberapa klinik atau di beberapa tempat kerja itu kan beberapa klinik sudah disulap menjadi taman bermain ya untuk kliniknya. Jadi hal tersebut juga bisa mengurangi rasa takut atau rasa cemas pada anak, karena anak-anak tersebut jadi merasa bukan ke klinik gigi tapi sedang bermain gitu, sehingga anak-anak tersebut tidak cemas atau tidak khawatir dalam dilakukan atau akan menerima pelayanan asuhan atau perawatan gigi. Kemudian apa sih rasa takut itu? Jadi takut adalah suatu emosi yang terjadi pada saat stres atau bimbang, saat seseorang merasa dirinya terancam atau tidak berdaya, dan seseorang yang bereaksi untuk bertahan atau melarikan diri dari keadaan di luar antisipasi terhadap rasa takut, kesukaran, dan kehancuran. Nah, jadi memang kalau misalnya rasa takut ini
awal mulanya memang dari pertama bisa dari stres gitu ya. Ada yang internal, memang ada yang internal, ada yang eksternal, tapi lebih kuatnya itu internal sebenarnya kalau untuk proses takut ini ya. Selain itu juga ada yang eksternal, karena apabila imajinasi kita kemana-mana, rasa takut itu akan berkembang dengan sendirinya gitu ya. Kemudian seseorang bereaksi, jadi pada saat kita merasakan takut itu pasti apapun akan dilakukan untuk melindungi diri sendiri gitu, baik itu nanti bertahan atau bisa melarikan diri dari keadaan itu. Cuma kalau misalnya kita dapat meminimalisir atau menangani rasa takut tersebut, misalnya diberikan pengertian, diberikan hal-hal yang kira-kira tidak mengurangi rasa takut, akhirnya rasa takut itu akan berkurang. Cuma memang pada beberapa orang rasa takut atau rasa cemas ini akan sedikit demi sedikit, ada yang bisa langsung hilang, ada yang sedikit demi sedikit. Memang setiap individu akan berbeda berdasarkan nanti dari latar belakang keluarga, masyarakat atau teman dekatnya seperti apa gitu ya. Cuma biasanya memang ada beberapa orang ya yang akan senang jika orang lain merasa tertimpa gitu ya. Ya, sebaiknya hal ini tidak ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Misalnya seperti ginilah. Ada yang sudah maju proposal skripsi gitu ya. Kemudian orang yang sudah maju tersebut memberikan say war gitu ya, sehingga secara psikologis orang yang belum maju ini merasa cemas gitu, merasa tertekan. Itu jadi yang merasa tertekan orang yang mahasiswa yang belum mengikuti atau proposal skripsinya gitu. Jadi hal tersebut semoga tidak ada di sini. Jadi kalau bisa saling support, saling bantu, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, secara etiologi, rasa takut ini dalam perawatan gigi anak merupakan fenomena yang multifaktorial dan kompleks. Jadi memang yang akan merasa atau misalnya mengalami rasa takut ini ya hanya anak tersebut gitu. Orang lain tidak akan tahu, tapi apabila rasa takut tersebut berkembang dan terus menjadi besar, biasanya orang sekitar akan melihat dari gestur, dari ekspresi dan lain sebagainya. Cuma seperti itu, kalau misalnya anak tersebut bisa menutupi, rasa takut ini tidak akan muncul atau tidak akan diketahui oleh orang lain. Rasa takut dapat mempengaruhi tingkah laku anak dan dapat menentukan keberhasilan perawatan gigi. Faktor yang menyebabkan timbulnya rasa takut ini ada faktor eksternal dan internal. Nah, rasa takut ini memang berkembang karena kalau untuk perawatan gigi biasanya sebelum itu kadang kita ditakut-takuti gitu ya. Ditakut-takuti itu nanti secara tidak sadar anak akan merekam di alam bawah sadarnya gitu. Jadi bisa jadi kalau yang sudah ekstrim jadi fobia ya rasa takut ini. Tapi kalau misalnya yang masih dapat diminimalisir itu ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sampai berkembang sehingga alam bawah sadarnya merekam semua itu, akan menjadi hal yang tidak diinginkan atau hal yang buruk. Jadi Bapak Ibu sebaiknya ya, ini sharing aja ya. Sebaiknya memang tidak menakut-nakuti anak atau misalnya tidak menakut-nakuti anak pada saat anak tersebut tidak mau melakukan sesuatu atau misalnya tidak mau melakukan apapun gitu. Karena hal tersebut akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kalau misalnya Ibu Bapak sekalian terus-menerus menerapkan seperti itu. Jadi sebaiknya dikomunikasikan. Kemudian kalau misalnya anak kan pasti punya kelebihan dan kekurangan, punya sisi positif, punya sisi negatif. Kemudian ya dapat
punya minat dan bakat gitu ya. Jadi kita dapat mengarahkan anak tersebut sehingga apa yang menjadi minat dan bakatnya dapat sesuai sehingga nanti dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian faktor internal. Faktor internal pada anak ini yang dapat menyebabkan rasa takut biasanya faktor dari dalam anak tersebut yang dapat menimbulkan rasa takut selama menjalani prosedur perawatan gigi. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa takut dari dalam diri biasanya usia, rasa takut secara umum, temperamen, dan rasa sakit. Usia ini biasanya semakin tinggi atau semakin bertambahnya usia anak biasanya akan lebih bisa berpikir secara nalar gitu ya. Apa yang terjadi, alasannya kenapa. Tes. Halo? Masih ada suara saya? Ada Pak, ada. Iya. Ya udah. Memang untuk hal-hal seperti ini semakin tumbuh usia anak itu akan lebih memikirkan kenapa saya harus dilakukan perawatan gitu, kenapa pentingnya apa, kemudian tidak hanya apa gitu, bagaimana dan kenapanya anak tersebut sudah bisa berpikir secara nalar gitu ya. Kemudian rasa takut secara umum, biasanya secara umum ini di image-nya gitu ya, ditakut-takuti. Misalnya kalau ke dokter gigi nanti dicabut, kalau ke terapis gigi dan mulut atau perawat gigi nanti disuntik, nanti diapain gitu, sehingga anak tersebut akan mengalami rasa takut dengan sendirinya gitu ya. Pada saat ibu bapak sekalian UKGS juga kan apabila ada satu anak yang menangis, itu anak yang lainnya akan langsung dengan otomatis tidak akan mau untuk diterima atau mau dilakukan perawatan gitu. Tapi kalau misalnya satu anak sudah berani, satu anak sudah berhasil dilakukan perawatannya, maka anak yang lain juga akan serta-merta ingin dilakukan perawatan gitu ya. Apalagi kalau ibu bapak sekalian menggunakan pakaian yang putih-putih. Itu kan anak biasanya tidak tahu, ya mungkin image-nya akan disuntik, mungkin akan dicabut, sehingga dengan sendirinya akan takut gitu ya, secara psikologis. Nah, mungkin dari bapak ibu sendiri, jadi memang juga harus friendly juga ya, jangan seperti tukang jagal, maksudnya datang sini dan ya mungkin sudah dipahami lah, pasti juga sering dilakukan ya, karena memang jam terbang tidak akan menipu gitu ya, pasti Bapak Ibu akan serta-merta atau misalnya akan lebih ahli dalam pendekatan kepada pasien. Cuma faktor lainnya biasanya pada saat ibu bapak sekalian capek gitu ya, capek, mungkin ada masalah keluarga, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, atau ada masalah dengan lainnya, itu biasanya akan mempengaruhi mood dari Bapak Ibu sekalian gitu. Ada yang nanti jadi jutek, ada yang jadi temperamen gitu ya, mungkin sebaiknya hal tersebut bisa diminimalisir, jadi kita profesional saja, sehingga pada saat ibu bapak sekalian melakukan perawatan itu tetap senyum, menerapkan 5S, sehingga pasien nyaman dan merasa ditolong, kemudian balik lagi. Dan yang penting kan pertama memang tujuannya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut secara optimal. Yang kedua itu dapat menerapkan bahwa pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Terus kemudian ya diharapkan yang satu lagi, dengan sadar pasien ini dapat memiliki kemandirian gitu dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kan ya sebaiknya ibu bapak ya pastilah sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh bahwa memelihara kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting gitu. Bagaimana misalnya pasien atau klien atau anak tersebut akan nurut apabila
gigi dari tenaga kesehatannya juga jarang disikat gitu. Atau misalnya ada yang kalkulusnya ada yang halitosis dan lain sebagainya gitu ya. Sebaiknya ya mungkin harus dari dalam diri sendiri dulu. Kemudian ini tadi usia ya. Usia, hubungan antara faktor usia dapat dilihat dari perkembangan psikologi anak terhadap kemampuan menerima perawatan gigi. Semakin tinggi usia anak, maka anak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi rasa takutnya. Nah, memang pada saat umur 1 tahun mungkin secara psikologis dia belum siap ya. Jadi perlu pendekatan yang lebih spesifik. Kalau misalnya kelas 3 bisa berpikir bahwa itu penting atau tidak, salah atau benar. Kemudian kalau sudah kelas 5 pasti sudah lebih dewasa. Tapi ya memang kalau yang namanya anak-anak ya harap dimaklum ya, jangan terlalu dianggap serius gitu ya. Apabila ada hal-hal yang tidak enak didengar. Tapi memang kita harus mengajarkan bahwa hal tersebut tidak baik gitu apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apalagi kalau kita mendekati atau misalnya akan melakukan perawatan kepada anak berkebutuhan khusus, itu akan lebih ya sulit lagi gitu, perlu proses. Jadi tidak bisa langsung satu kali datang langsung dapat melakukan perawatan gitu ya. Jadi harus dikenalkan dulu ini apa, dijelaskan dulu penjelasannya seperti apa dan lain sebagainya. Karena memang seperti anak tunanetra saja. Anak tunanetra ini dari segi IQ atau emosi, kalau IQ itu seperti anak-anak normal pada umumnya, tapi hanya dia keterbatasan dalam hal penglihatan. Jadi anak-anak tersebut biasanya memang lebih kritis gitu ya. Apabila akan dilakukan perawatan, misalnya ditanya dulu, sonde itu apa, disclosing itu apa, rasanya seperti apa, warnanya apa, dan lain sebagainya gitu ya, tajam atau enggak, nanti sakit atau enggak, dan lain sebagainya. Hal tersebut sering sekali ditanyakan pada kita sebagai tenaga kesehatan apabila menangani anak dengan gangguan penglihatan atau disabilitas penglihatan atau tunanetra. Nah, kalau untuk temperamental ini kualitas emosional yang relatif stabil sepanjang waktu dan muncul pada awal kehidupan serta dipercayai sebagai pengaruh dari genetik. Positif, sikap yang kooperatif, negatif, rasa malu, menangis, menampik, dan bersembunyi, takut dan marah ditemukan sekitar 10% dari populasi anak. Nah, memang temperamen ini bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Jadi memang baik itu kalau misalnya yang positif itu biasanya anak lebih produktif karena anak-anak akan lebih daya ingin tahunya lebih besar, kepowersnya lebih besar gitu dalam melihat suatu hal gitu. Apabila ke arah yang negatif, kalau misalnya bisa marah-marah gitu ya, kemudian rasa malu, takut dan lain sebagainya. Memang hal ini kan kalau kita juga mungkin sering bertemu dengan orang yang temperamen gitu ya, dikit-dikit marah, misalnya kita melakukan hal yang benar pun biasanya dikritisi dan marah gitu. Memang tapi sebaiknya kalau misalnya kalau ada hal-hal atau misalnya di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian, sebaiknya ya dijauhi aja ya, daripada nanti kalau misalnya terus berdekatan. Jadi seperlunya aja, kalau misalnya lagi ada kegiatan atau kerjasama bareng, silahkan dilakukan ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada keperluan ya sebaiknya dijauhi saja, karena itu energi negatif. Pada saat kita menerima energi negatif itu ke kitanya juga akan jadi negatif gitu ya, apa-apa yang ada itu. Sebaiknya berpikiran positif, semuanya sudah diatur oleh Allah,
semuanya pasti akan, mungkin kalau misalnya itu adalah jalan yang terbaik gitu ya. Jadi kita syukuri saja, enjoy dalam menjalani hidup, tidak tertekan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian juga ya, dalam menjalani kuliah ini jangan ada beban ya, maksudnya kalau ada tugas ya kerjain, kalau ada kuliah ya ikutin gitu. Jadi nggak usah jadi beban, nggak usah jadi pikiran, kan semua itu bisa dikomunikasikan gitu ya. Pada saat Bapak Ibu sekalian ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan gitu. Kalau misalnya ada yang susah atau misalnya pusing, bisa tanya ke teman gitu dan lain sebagainya. Sehingga nanti pada saat kuliah ini kan ada beberapa orang yang kalau kuliah itu jadi refreshing gitu. Jadi dia keluar dari rutinitas kerjaan dia yang setiap hari begitu terus kan dalam beberapa tahun, ada yang beberapa belas tahun mungkin rutinitasnya seperti itu, ada yang beberapa puluh tahun rutinitasnya seperti itu. Nah, dengan kuliah biasanya refreshing. Jadi teman-temannya juga harus berpikiran sama gitu ya. Tapi ada juga ya yang itu sisi yang satu ya, ada juga kan saya beberapa kali kelas karyawan gitu, ada juga yang satu lagi, jadi dia tuh ngeluh terus, misalnya kuliah ngeluh, terus misalnya ada ini protes, ini dan lain sebagainya gitu. Sebaiknya tidak seperti itu ya, capek kayak gitu, karena pada saat kita satu angkatan kompak, terus misalnya dari satu dan yang lain saling support, itu akan berjalan dengan lancar dan akan lebih enak gitu ya. Jadi semuanya nggak usah terlalu itu, disyukuri saja. Semua hal yang terjadi adalah yang terbaik. Lanjut dulu ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini dari luar diri. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang dapat menimbulkan rasa takut selama menjalani perawatan gigi. Biasanya faktor yang dapat menimbulkan rasa takut ini yaitu pertama latar belakang keluarga, rasa takut ya dari orang tua serta tenaga kesehatan. Ya, biasanya rasa takut dari eksternal ini karena memang pertama dari lingkungan keluarga sering memberikan stigma atau doktrin ya, bukan doktrin ya, terlalu ekstrim. Jadi sering memberikan statement-statement yang dapat mengganggu psikologis anak gitu. Secara psikis mungkin di kelas, tapi kalau dari angkatan-angkatan sebelumnya ya harus disyukuri gitu, karena Bapak Ibu sekalian yang di luar kampus atau di luar kota itu tidak jauh-jauh untuk datang ke kampus gitu ya. Kelebihannya seperti itu, tapi memang jenuh juga ya kalau misalnya cuma seperti ini. Jadi kita kalau bisa ambil sisi positifnya aja lah. Karena gini, walau pada saat kita sudah berbuat baik, apabila ada orang yang tidak berbuat baik, itu mah bukan urusan kita lagi gitu. Udah urusannya sama Allah aja, biar Allah yang membalas. Jadi kita nggak usah, kalau bisa ya ini, kita nggak usah membalas kejelekan orang gitulah, apa yang dilakukan orang pada kita. Jadi kita harus menyerahkan semuanya ke Allah. Yang penting kita berbuat baik aja, nggak usah menganggap misalnya tidak adil dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang dari tenaga kesehatan, biasanya memang stigma tenaga kesehatan pada saat ke SD maupun ke SLB gitu ya, pada saat pakai putih-putih biasanya langsung pada kabur gitu ya, pada kabur. Itu memang hal tersebut karena mungkin ya stigmanya akan dicabut, akan disuntik. Jadi tapi kalau misalnya sudah komunikasi, tenaga kesehatannya sudah memberikan pengertian, biasanya anak tersebut akan mau diperiksa atau dilakukan pemeriksaan. Tipe rasa takut ini biasanya rasa takut objektif. Ini merupakan respon dari stimulus yang dirasakan, dilihat, didengar, sehingga menjadi hal yang atau keadaan yang tidak menyenangkan gitu. Jadi pada saat kita merasakan hal yang dirasa tidak nyaman, pada saat kita melihat hal-hal yang dirasa tidak bagus atau merasa jadi takut, atau didengar juga merasakan, melihat dan mendengar ya, sehingga menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, itu dapat menimbulkan rasa takut. Misalnya ibu bapak sekalian nanya
ke kakak tingkatnya. Kalau misalnya bimbingan sama dosen ini gimana? Terus pada saat itu kakak tingkatnya memberikan stigma-stigma, kalau dosen ini gini, kalau dosen ini gini, gini. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu sekalian sudah ada bayangan gitu ya, bahwa dosen ini pasti susah, buat dosen ini pasti killer gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya semua itu tergantung dari individunya gitu ya. Kadang ada kan orang yang memang menyenangkan gitu ya, jadi pada saat komunikasi menyenangkan. Ada yang memang orang tuh bikin sebel gitu ya, udah baru datang udah bikin sebel dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu memang balik lagi ke diri masing-masing ya, gimana pembawaan kita dan cara pendekatannya seperti apa sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Karena semua itu dapat dikomunikasikan dengan baik gitu ya, tidak usah dengan emosi atau dengan hal-hal lain. Kemudian rasa takut objektif ditimbulkan oleh rangsangan langsung yang diterima oleh organ perasa misalnya, dan secara umum bukan bersumber dari orang lain. Jadi ya rasa takut ini kalau organ perasa berarti misalnya kita tergores atau misalnya pernah disuntik tapi sakit, disuntik dicabut tapi masih sakit gitu. Itu juga akan menimbulkan trauma dan rasa takut pada saat kita akan dilakukan perawatan kembali gitu ya. Kemudian rasa takut subjektif merupakan rasa takut yang didapat seorang anak berdasarkan perasaan dan tingkah laku orang lain yang dipengaruhi kepadanya tanpa anak tersebut mengalaminya sendiri. Jadi rasa takut ini subjektif ya. Jadi anak ini belum pernah merasakan takut, tapi sudah diceritain hal-hal yang memang tidak menyenangkan gitu, sehingga akan timbul rasa takut tersebut. Anak kecil sangat mudah dipengaruhi sehingga dapat menimbulkan rasa takut yang tersimpan dalam ingatannya. Dengan segala imajinasi yang dimiliki akan menjadikan rasa takut berlebih. Nah, ini juga yang tadi ya. Jadi apabila ibu bapak sekalian memberikan statement-statement yang tidak enak, itu akan secara tidak sadar akan direkam ke dalam alam bawah sadar anak tersebut sehingga nanti bisa menimbulkan trauma dan lain sebagainya. Kemudian penilaian rasa takut. Penilaian rasa takut ini ada skala untuk mengukur rasa takut yang disebut clinical rating, Van Hahn clinical rating. Jadi yang pertama biasanya dinilai 0 ya. Ini juga bisa jadi judul skripsi ibu bapak sekalian ya, kalau misalnya ingin membuat skripsi gitu ya. Kalau sekarang kan skripsi, kalau D3 dulu karya tulis ilmiah. Nah, kalau di skripsi itu kan ada variabel tuh, variabel bebas sama variabel terikat. Nah, kalau variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi gitu. Kayak kita memberikan intervensi, memberikan perlakuan dan lain sebagainya. Nah, satu lagi variabel terikat. Kalau variabel terikat ini sebenarnya variabel bebas dengan variabel terikat tuh banyak namanya. Ada dependent, ada independent dan lain sebagainya gitu ya, namanya, penamaannya banyak. Nah, kalau variabel terikat ini variabel yang wajib ada alat ukurnya, baik itu kuesioner, baik itu OHIS, baik itu DMF, DEF, GI, ataupun misalnya kuesioner udah tadi, atau pengukuran rasa takut, misalnya faktor kehilangan gigi. Intinya adalah semua alat ukur yang ada itu digunakan untuk menunjang dari variabel terikat ini. Jadi ibu bapak sekalian, kalau misalnya kan dulu mungkin ada yang judulnya karya tulisnya mungkin ada yang judulnya gambaran. Kalau gambaran itu berarti tidak ada uji statistiknya gitu. Jadi hanya mendeskripsikan suatu keadaan, memindahkan dan menuangkan ke dalam tulisan gitu ya. Itu yang namanya deskriptif, penelitian deskriptif, atau biasanya yang dulu gambaran status kebersihan gigi dan mulut. Kemudian kalau yang kedua biasanya penelitian sebab akibat gitu.
Nah, penelitian sebab akibat ini minimal 2 variabel biasanya. Variabel A dengan variabel B. Nah, biasanya nama ininya ya kalau di judul atau di skripsi itu atau di KTI itu depannya ada hubungan. Nah, kalau ibu bapak sekalian judulnya itu hubungan, itu wajib 2 variabel atau variabel ini punya alat ukur gitu. Nah, bedanya dengan deskriptif yang sebab akibat atau hubungan ini wajib ada alat ukurnya dan wajib wajib ada uji statistiknya kalau yang hubungan. Apalagi kalau intervensi. Intervensi ini ada pengaruh ya kalau misalnya di itu pengaruh atau perbedaan atau perbandingan gitu. Kalau misalnya yang pengaruh ini wajib ada metode yang diterapkan kepada sampel gitu. Jadi tidak penelitian aja. Kalau yang hubungan kan hanya ngambil data. Yang gambaran juga ambil data. Kalau yang pengaruh biasanya ada metode, ada sesuatu yang diterapkan kepada pasien sehingga nanti pasien itu atau sampel atau respondennya itu dapat ke arah yang lebih baik gitu ya. Kalau bisa misalnya diberikan pengajaran cara menyikat gigi, memberikan edukasi dan lain sebagainya, atau jus dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke sini, kalau nilainya 0 itu adalah relax. Relax ini biasanya si anak biasanya perilakunya tersenyum, patuh, mudah komunikasi, mudah diajak bekerja sama dan sering tertawa. Ini jadi si anak pembawaannya sudah enak. Jadi pada saat mau diperiksa atau diberikan perawatan kesehatan, perawatan gigi atau pelayanan asuhan itu akan dengan sendirinya berjalan dengan lancar. Kemudian yang kalau misalnya poinnya 1 biasanya kurang memperhatikan, jadi sedikit memprotes ketika menjalani perawatan dengan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita nambalnya kelamaan, kita mau meminta dia buka mulut terlalu lama, itu nanti diprotes sama anaknya. Ibu bapak juga ya mungkin pasti sudah hafal ya. Jadi kalau bisa ya kita bagi yang pasiennya itu banyak, atau misalnya bagi pasiennya banyak, memang harus bisa memanage waktu gitu, manajemen waktunya harus baik. Misalnya dalam 1 hari, di hari Senin ada 30 pasien. Kalau ibu bapak sekalian itu cuma 1 scaling itu lama, itu kan 29-nya mau jam berapa gitu ya dikerjakannya. Kalau misalnya yang jadi operator ya, kalau misalnya jadi dental asisten, memang harus juga misalnya di manage, misalnya ini alatnya, pergantian alatnya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga nanti pasien atau pasien anak tidak merasa bosan, jenuh, atau misalnya merasa perawatannya terlalu lama gitu dalam hal itu menunggu. Kemudian yang kedua, ini tegang. Biasanya intonasi suara kan biasanya ibu bapak juga pasti sudah pengalaman lah. Kalau misalnya orang yang grogi atau yang nervous, itu biasanya dari intonasi suara juga goyang gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomong di mic atau misalnya kita zoom seperti ini ya, jadi kedengaran jelas. Apalagi kalau misalnya yang menggunakan headset. Orang dewasa juga ada lah, masih ada gitu ya yang grogi atau misalnya yang pada saat situasinya baru. Kenapa orang itu biasanya banyak yang grogi? Karena orang itu terlalu banyak mikir. Jadi nanti kalau misalnya kita berbicara, apakah nanti diterima atau tidak, ada penolakan atau tidak, biasanya sudah bermain tuh di otak nih, wah udah banyak, sehingga pada saat mau menyampaikan sesuatu itu sudah ada penghalang dulu gitu. Jadi pada saat kita menyampaikan sesuatu tidak secara natural gitu ya, akhirnya dibuat-buat, sehingga pada saat itu kalau misalnya kita ngeblank kan, pada saat kita nervous atau tegang, itu pada saat menyampaikan sesuatu akan ngeblank dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang jam terbang juga misalnya sering itu dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak hal-hal yang misalnya ditakuti, lakukan saja dulu. You never know is if you never try, katanya ya, kalau misalnya di lagu.
Kemudian pertanyaan, jawaban menunjukkan rasa cemas gitu. Kalau misalnya kan kalau anak biasanya pasien A nanti gimana, nanti gini, nanti kalau misalnya itu gimana gitu dan lain sebagainya gitu ya sering ditanyakan. Kemudian yang ketiga enggan menerima perintah dan lain sebagainya yang diberikan intonasi suara protes. Kemudian yang keempat ikut campur dalam perawatan. Kemudian yang kelima hilang kontrol. Biasanya kalau misalnya yang histeris seperti ini menangis keras, berteriak dan tidak mendengarkan instruksi, yang histeris seperti ini biasanya kita menggunakan protektor finger protektor atau misalnya bisa restrain. Restrain ini bisa misalnya keluarganya memegang anak tersebut sehingga pada saat pelaksanaan anak itu tenang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sudah tidak terkendali ya udah dilakukan perawatan next-nya lagi gitu atau pada berikutnya. Penilaian rasa takut, biasanya rasa takut ini ada juga yang aktif kooperatif. Jadi ini bagus ya yang aktif kooperatif. Ada juga yang pasif kooperatif gitu. Jadi dia diam-diam aja tapi nurut gitu ya. Diam nurut, diam. Kalau misalnya bahasa orang sekarang mah diam-diam baik katanya. Terus netral, berlawanan dan kooperatif. Kalau yang berlawanan tadi sama ya sebaiknya kalau misalnya memang tidak bisa, kan nanti pendekatannya tuh secara non farmakologis ya. Secara non farmakologis biasanya menggunakan manajemen psikologis gitu ya. Kita melakukan pendekatan, nanti kita bahas juga sih kalau itu tentang misalnya modeling, ada desensitisasi dan kemudian ada dan lain sebagainya gitu ya, banyak lagi metodenya. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya sudah tidak bisa dilakukan pendekatan secara perilaku, itu yang kedua pendekatannya secara apa? Secara restrain. Jadi dia dipegangin oleh anggota keluarganya. Restrain itu mengekang gitu ya. Jadi bisa menggunakan selimut, bisa menggunakan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang dari segi psikologis dan itu tidak, tapi dibutuhkan secara urgensi atau kegawat daruratan perlu perawatan yang cepat, sebaiknya dilakukan dilakukan pendekatan farmakologis. Biasanya dilakukan bisa itu, tapi bukan kewenangan kita ya, karena anestesi, misalnya menggunakan anestesi umum gitu, spesialis anestesi dan lain sebagainya gitu. Kalau yang itu. Tapi kalau misalnya tidak urgent, perawatannya bisa dialihkan, silakan ditinggalkan saja. Maksudnya dialihkan ke pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini dulu untuk psikologi dental, kita akhiri. Ada yang mau sharing atau mau didiskusikan, silakan. Mau bertanya, Pak. Mau tanya, Pak. Mau tanya. Silakan. Siapa dulu? Bu Eros dulu atau Bu Aat dulu? Bu Aat dulu aja, Bu Aat. Iya, Mang. Sweet. Oh ya, satu lagi lah. Silakan. Saya dulu, Pak. Mangga. Ini Pak mau tanya, kalau saya teh ada bayangan ya skripsi misalnya teh. Oh, iya. Hubungan antara pengetahuan tentang gingivitis dengan perilaku kebersihan mulut ibu hamil. Itu yang tentang gingivitisnya, yang bingung teh apa penelitiannya harus ada pemeriksaan. Jadi nantinya ada hasil dari pemeriksaan, apa dalam bentuk kuesioner aja untuk penyuluhannya aja, Pak? Ya, bagus ya pertanyaannya, Ibu sudah visioner, sudah memikirkan skripsi ya. Iya. Yang lain jangan gundah ya, jangan jadi panik ketika Ibu Aat menanyakan tentang skripsi. Iya kan buat persiapan ya Pak ya, buat persiapan. Iya, nggak apa-apa Bu, emang. Jadi gini Ibu, kan minggu kemarin ya, kita sudah berhitung minggu ini nih berapa? Sudah mau UTS ya. Kalau Jalom itu 2 minggu lagi mau UTS, minggu depannya lagi UTS.
Jadi kemungkinan alih jenjang juga sama seperti itu. Karena kan kebanyakan ada beberapa yang sudah diblok ya. Jadi ibu bapak itu nanti 7 tambah 14, 21 tambah 14. Jadi berapa? 21 tambah 14 berarti 35. 35 kali pertemuan seperti ini lagi atau 35 minggu lagi itu selesai gitu. Atau wisuda. Jadi 35 pertemuan minggu lagi gitu ya, wisuda. Jadi dihitung aja. Itu memang dari sekarang memang harus dipikirkan gitu ya. Jadi untuk Ibu Aat ya bagus pertanyaannya seperti itu. Jadi tadi yang ditanyakan hubungan pengetahuan tentang paket tentang ya tentang gingivitis dengan secara judul itu bagus ya, maksudnya masih ada hubungannya gitu ya antara variabel A dengan variabel B. Variabel A-nya itu pengetahuan tentang gingivitis. Yang kedua apa tadi status kebersihan, perilaku kebersihan ya. Yang variabel B-nya tentang status kebersihan. Secara alat ukur, dua-duanya memiliki alat ukur. Nah, yang pertama mungkin bisa digunakan alat ukurnya menggunakan kuesioner. Yang kedua bisa menggunakan alat ukur kalau untuk status kebersihan kan banyak pilihannya ya, ada OHIS, ada OHI, mungkin ada DI, ada apapun itu gitu ya. Bisa dari sekarang dicicil. Oh, jadi harus referensinya kalau bisa ya kalau OHIS pas satu-satu pasiennya ya. Nah, kalau untuk OHIS memang harus diperiksa. Jadi kalau kondisinya masih pandemi seperti ini, biasanya kalau untuk pemeriksaan harus difikirkan kembali gitu Bu. Jadi kalau bisa yang tidak kontak secara langsung, kecuali ibu sudah memastikan bahwa semuanya pasti aman, semuanya pasti nyaman gitu ya. Jadi ya silahkan gitu. Kalau misalnya mau memaksa, tapi biasanya kan kalau ada dua ya Pak, ada yang kuesioner sama itu. Kalau yang satu kuesionernya aja dipakai bisa nggak Pak? Yang judul ini? Jadi harus dua, harus sama status sama kuesioner. Kalau judulnya itu memang harus dua. Oh, harus dua. Oh iya. Ya, jadi harus kalau yang sebelum-sebelumnya ya karena ada pandemi biasanya itu menggunakan data sekunder. Iya. Jadi silakan ibu bapak sekalian menggunakan data sekunder. Data sekunder itu kan bisa dari laporan puskesmas, dari laporan UKGS, dari laporan dinas mungkin, dari laporan apapun itu bisa dijadikan data sekunder. Misalnya ibu pernah melakukan UKGS di tahun 2019 gitu. Cuma kalau untuk status kebersihan gigi dan mulut itu pasti akan berubah gitu. Jadi kalau bisa tidak menggunakan data sekunder kalau untuk yang primer seperti itu ya. Iya. Soalnya dulu pernah ada ya pokoknya angkatan sebelum-sebelumnya ya. Dia memeriksa OHIS ke orang yang menderita sakit jiwa, tapi jadi dia pada saat kuliah D3 itu digunakan lagi datanya pada saat skripsi gitu kan. Kalau OHIS kan nggak bisa gitu, jadi harus diperiksa lagi, diupdate terus. Orang satu hari juga bisa ganti kalau status kebersihan gigi dan mulut. Jadi memang harus dilakukan primer. Jadi ibu harus bisa memprediksi ya tahun depan itu masih COVID atau enggak gitu. Ya, jadi harus diganti judul lagi ya Pak, nyari lagi. Betul. Nah, untuk mencari judul itu ibu bapak sekalian bisa ini bentar ya. Saya share dulu ini. Ibu bapak sekalian kalau untuk judul itu silahkan cari inspirasi dulu, baik itu ke perpustakaan atau ke web ini, Google Scholar namanya. Ada yang pernah akses Google Scholar? Google apa Pak? Google Scholar. Kenapa? Google nggak jelas Pak, Google apa? Google Scholar. Scholar, oh iya.
Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya Google Scholar. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, Google Cendikia. Oh, Google. Nanti saya share nih, saya coba share. Ini kelihatan nggak? Yang saya share. Ya ada. Kelihatan, Pak. Ya ada ya, alhamdulillah. Nah, misalnya ibu bapak sekalian tadi apa gingivitis? Gingivitis, silahkan tuh. Nanti ini keluar semua gingivitis dari tahun berapapun. Nah, ini kalau bisa ya, misalnya Indonesia aja karies gigi. Silahkan tuh. Ini dari tahun berapapun jurnal ada semuanya di sini, banyak ya. Ini ada 12.200 tentang karies gigi. Nah, ibu bapak sekalian kan itu pasti pengennya 10 tahun terakhir ya, tapi idealnya memang 10 tahun terakhir kok untuk referensi biar nggak terlalu lama. Itu nanti set aja di sini tahunnya dari 2016 atau dari berapa sampai berapa gitu ya. Di sini ada 2000, misalnya 2010 tahun terakhir, berarti sekarang 2010 sampai 2020. Nah, set gitu. Di sini tampil semua judul tentang karies gigi. Silahkan ibu bapak sekalian cari referensi di situ. Nah, untuk referensinya gampang aja, tinggal klik ini nih, tanda kutip yang ada di sini. Klik aja di sini. Kemudian akan muncul. Kalau ibu bapak sekalian ininya Google Scholar, ini akan muncul 5 jenis daftar pustaka. Tapi kalau ibu bapak sekalian hanya Google Cendikia dalam versi bahasa Indonesia itu hanya 3 biasanya. Nah, maka dari itu ya kalau misalnya di sini ya Poltekkes Tasik itu lebih ke arah Harvard. Jadi untuk penulisan kan kalau sebenarnya kalau penulisan referensi itu penulisan referensi banyak banget ya, ada puluhan sebenarnya. Nah, untuk di Tasik ini lebih ke arah Harvard. Jadi nama tahunnya di depan. Kalau misalnya ini juga, kalau ini Chicago ini tahunnya di belakang. Kalau MLA juga tahunnya di belakang. Vancouver juga tahunnya di belakang. Nah, kalau tahunnya yang tahunnya di depan ini apa sama Harvard? Apa ini American Psychology Association gitu ya kalau nggak salah. Apa itu? Coba yang apa? Bentar ya. Bentar. Iya kayaknya. Ya mungkin itu ya. Nah untuk nggak kelihatan. Nah untuk apa namanya? Untuk yang tahunnya di belakang, Bapak Ibu kan pernah lihat ya. Kan jadi kalau untuk penulisan daftar pustaka itu ada yang berdasarkan abjad, ada yang berdasarkan angka, itu ya. Ada yang abjad, ada yang angka. Kalau yang angka biasanya tahunnya di belakang kayak Vancouver, terus MLA, terus ada lagi Chicago. Nah, kalau misalnya penulisan daftar pustaka yang tahunnya di depan, itu biasanya berdasarkan abjad ngurutnya. Bisa tadi ada Chicago sama apa ya? Apa saya masih ragu penulisannya apa ya artinya? Tadi apa style coba? Ya, siap Pak.
American Psychologist, iya betul. Psychological Association. Jadi ada 5 itu. Nah, ibu bapak Nah, untuk mencari sumber silakan dari situ gitu ya 10 tahun terakhir. Jadi ibu bapak sekalian tidak usah bingung kalau misalnya mau nyari sumbernya di mana gitu ya. Selama punya HP, selama bisa ya, HP-nya Android gitu ya. Terus ada internet bisa dicari di situ. Banyak. Mungkin itu ya. Nah, oh ya satu lagi, tips dalam memilih judul ya. Itu boleh silakan ibu bapak sekalian silakan silakan searching atau misalnya silakan apapun itu ya sehingga nanti ya semuanya bisa. Oh ya, kalau misalnya ibu bapak sekalian mau mengangkat dari KTI yang ibu bapak pernah bikin silahkan gitu, tapi kalau bisa ada pengembangan lagi, misalnya nambah variabel, tadinya gambaran jadi misalnya gambaran status karies dengan status kebersihan gigi, sekarang jadi hubungan gitu, jadi dihubungkan antara variabel A, variabel B, kemudian jadi uji statistik, itu kan bisa sebenarnya, tapi datanya di upgrade, jangan yang dulu, soalnya yang waktu angkatan sebelumnya ada yang dulu gitu pakai gunakan datanya, padahal ngangkatnya dari KTI sebelumnya. Boleh itu juga, KTI Bapak Ibu sekalian boleh tinggal di-upgrade gitu. Itu yang pertama. Nah, tipsnya apa ya? Pertama, Ibu Bapak sekalian sukanya sama mata kuliah apa gitu, yang kira-kira sesuai passion. Kalau misalnya Ibu Bapak sekalian nginget-nginget tuh masih ingat gitulah, kira-kira sukanya sama apa? Sukanya sama PPAKG atau kalau nggak ada yang suka repot ya. Kalau nggak ada yang suka satu pun bingung ya. Misalnya tentang FDN atau tentang ABK atau tentang apapun lah yang dulu. Kira-kira Ibu ada yang suka nggak? Bu Eros misalnya suka apa? Saya sukanya apa ya? Banyak sekali sukanya Pak, makanya badannya gendut. Banyak tapi nggak bisa sampai nggak bisa diungkapkan. Iya. Ya. Nah, ya, pertama ya. Tadi katanya kan salah satu tipsnya itu boleh pakai yang kemarin kan kita ada skripsi untuk KTI-nya. Sekarang kalau skripsi kan ada hubungan. Berarti itu bisa dilanjutkan ditambah lagi kali Pak ininya ya, materi-materinya ya Pak ya. Iya betul, bisa Bu. Tapi pustakanya masih bisa dipakai kan Pak itu Pak? Gimana? Daftar pustakanya bisa dipakai kan? Daftar pustakanya masih bisa dipakai asalkan masih relevan gitu, dan 10 terakhir. Kalau jadi gini, kan kalau penilaian proposal atau penilaian skripsi itu ada instrumennya ya. Nah, kalau bisa kalau mau nilainya 4 gitu ya. Kalau yang paling bagus kan 4. Kan dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau mau nilainya 4 itu referensinya 10 tahun terakhir, Bu. Kalau di teknologi kan mungkin 5 tahun atau 3 tahun terakhir ya, tapi kalau di kesehatan sebaiknya 10 tahun terakhir. Jadi kalau ada yang masih lama-lama tahun 90, tahun 80 mungkin, tahun 70 itu lebih baik diganti. Referensinya yang baru dari yang tadi dari Google Scholar itu ada semua di situ. Tinggal copy aja daftar pustakanya. Nah, untuk pada saat ya satu lagi ya, untuk ibu bapak sekalian pada saat memindahkan dari atau mengcopy paste dari sumber yang ada ke laptop atau misalnya ke karya tulis ibu, sebaiknya tidak sama persis, karena pada saat sama persis dan ada di internet itu dianggapnya plagiat atau nyadur gitu ya, jadi tidak baik. Jadi kalau bisa kata-katanya diganti atau pakai bahasa sendiri tapi intinya sama boleh gitu-gitu sih. Nah tadi ya lanjut dulu. Yang pertama adalah ibu bapak sekalian sukanya mata kuliah apa? Nggak ada, bingung ya kalau nggak ada. Yang kedua ini ibu bapak sekalian di tempat atau lingkungan kerjanya itu banyak kasusnya apa gitu. Jadi nanti
pengambilan datanya tidak di tempat lain, melainkan di tempat kerja ibu bapak sekalian. Jadi kan mungkin di tempat ibu, di tempat A mungkin kariesnya tinggi, di tingkat B, di tempat B itu gingivitisnya ibu hamilnya yang tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau bisa tentukan hal tersebut. Terus yang ketiga, ibu bapak sekalian nyamannya itu memberikan perawatan kepada siapa gitu. Apakah ibu hamil, apakah anak prasekolah, anak SD, atau anak remaja, lansia, atau anak berkebutuhan khusus. Dari keenam unsur itu yang akan dijadikan sampel, kan pada saat kita senang mengerjakan sesuatu, itu akan bisa diterima dengan baik dan akan senang gitu ya. Jadi kita nyamannya kerjain siapa gitu, bukan ngerjain prank ya, tapi mengerjakan, memberikan pelayanan kepada siapa gitu, sehingga nanti pada saat ibu bapak sekalian mengerjakan atau memberikan penyuluhan atau memberikan perlakuan intervensi itu dapat berjalan dengan lancar gitu. Itu sih kalau bisa. Jadi jangan nyari di tempat lain ya, kalau bisa judulnya atau ya sampelnya ada di tempat ibu bapak sekalian, baik itu misalnya di posyandunya atau di tempat kerjanya atau di UKGS-nya, terserah itu. Bisa diatur oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Ibu yang tadi nanya, jadi nggak? Iya, silakan Ibu. Pak, maaf mau tanya, kan bingung ya kalau nyari judul. Misalnya kalau dapat judul dari ini ya Pak, dari lihat dari Google, misalnya diambil plug seperti itu, boleh nggak Pak? Plug seperti itu gimana? Seperti yang ada di Google gitu, seperti yang udah ada. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh. Ya kalau udah susah-susah mah gini, kalau udah susah-susah ya, tapi nggak boleh sama persis isinya ya. Jadi kalau udah susah-susah, ibu bapak sekalian, ambil aja di tempat lain gitu, misalnya beda tempat, itu boleh, beda tempat. Di Google, di kata-katanya sama, tapi tempatnya di mana? Kalimantan Selatan. Terus ibu di Ciamis atau di Tasik gitu kan, itu boleh. Oh boleh. Kan? Nanti datanya diambilnya dari tempat sendiri ya. Ya betul, boleh. Cuma dari isinya, dari latar belakang, dari isi itu nggak boleh sama plug. Nggak boleh sama ya Pak ya. Ya, toleransinya kan 30. Sejelek apapun karya tulis kita atau skripsi kita, silakan. Yang penting kan karya sendiri itu lebih baik dibandingkan dengan dibuatkan, dibikinkan. Apalagi kalau di sini kan ada beberapa yang masih ya, ini kan range umurnya tuh kan beragam ya. Ada yang 90, bahkan ada yang mau 2000 kan. 2000, 90, 80, 70, 60-an juga ternyata masih ada gitu ya. Jadi mungkin ya dari semangat Bu, ibu-ibu ada ini kayaknya semangat banget Ibu Ros sama Bu Aat ya nggak apa-apa. Yang penting bikin sendiri gitu. Silakan. Ibu Aat gimana? Iya, udah Pak. Udah, silakan udah. Bu Ros. Terima kasih. Nah, jadi tadinya sebetulnya saya mau nanya yang itu dari mata kuliah Bapak, tapi karena itu ke masalah skripsi, ya, jadi ingin nanya dua-duanya gimana Pak? Ingin nanya dua-duanya, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ya. Oke, itu yang tadi mata kuliah tadi yang kebutuhan khusus. Tadi kan ada rasa takut objektif sama rasa takut subjektif. Itu lebih besar mana tuh? Rasa takut subjektif atau objektif yang pada anak kebutuhan khusus itu? Gimana? Lebih besar mana? Presentasinya rasa takut yang objektif atau rasa takut yang subjektif? Oh iya. Nah, untuk rasa takut itu ya, sebentar saya itu dulu. Share screen-nya udah ya? Iya. Bentar. Nah, untuk rasa takut sebenarnya tergantung dari individunya masing-masing ya. Dari individunya masing-masing. Nah, kan bentar. Nah, kan sebatas
sebatas mana kadang kita menerima toleransi terhadap sesuatu hal. Sebentar, Ibu apa itu ya? Nah, mungkin di kelas ini juga masih ada yang, tapi kalau misalnya nggak bertemu secara langsung mah pasti masih santai ya. Tapi kan biasanya orang tuh kan ada yang misalnya adaptasinya cepat, ada yang adaptasinya lama gitu. Nah, orang yang adaptasinya cepat itu memang kebanyakan orangnya berhasil gitu ya. Tapi kalau misalnya adaptasinya lama gitu ya dalam suasana atau dalam lingkungan yang baru seperti kelas ini aja kan pasti masih ada beberapa orang yang masih malu, masih takut mengeluarkan pendapat, takut salah, takut ini. Tapi ada yang orang yang beradaptasinya cepat sehingga dalam mengeluarkan pendapat atau misalnya mengeluarkan apapun, mengungkapkan sesuatu itu cuek aja gitu selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi memang kalau untuk persentasenya itu tergantung dari diri masing-masing, seberapa toleransinya kita menerima hal-hal tersebut. Ada orang yang misalnya dikatakan misalnya ya, ada orang yang ngobrolnya biasanya halus terus, Sundanya halus terus, tiba-tiba ada yang ngomong nggak enak kasar sedikit gitu ya, misalnya udah langsung sakit hati. Itu juga kan bisa menimbulkan trauma gitu. Tapi ada yang misalnya cuek gitu ya, maksudnya santai gitu dalam menghadapi suatu hal, itu akan toleransinya akan lebih besar lagi. Paling itu sih Bu. Mungkin di kelas ini juga masih ada yang malu gitu ya. Kalau bisa ada ice breaking atau misalnya ada pencair suasana gitu ya. Sehingga nanti dalam berkomunikasi tidak canggung lagi. Atau misalnya ini kan dari rank umur juga banyak ya, maksudnya dari yang milenial sampai titik-titik nial juga ya. Kolonial. Iya. Ya, jadi memang harus ada pencair suasana. Kadang ada orang yang dapat mencairkan suasana gitu ya. Jadi orangnya humor terus, itu bagus sih sebenarnya untuk pencair suasana. Tapi ada yang orangnya serius, kan kita juga harus bisa membaca membaca situasi, karakteristik orang. Karena di kelas ini mungkin dari beberapa daerah, berapa kepala dari berangkat dari latar belakang yang berbeda, terus kemudian dari umur juga lumayan jauh, jadi memang perlu adaptasi dalam kelas ini dan lain sebagainya sih. Tadi kalau disambungkan seperti itu Bu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya rasa takut itu tergantung lebih banyak objeknya atau subjeknya, itu tergantung daripada individu ya Pak ya? Iya betul. Tapi boleh nggak saya ngasih pendapat Pak? Boleh Mas. Iya, sharing aja. Menurut saya justru rasa takut yang subjektif itu lebih besar. Kenapa? Ya. Karena sebelum kita menghadapi sesuatu, kita udah dapat misalnya masukan-masukan sebelumnya. Ya. Padahal kenyataannya mungkin secara objektif nanti tidak seperti itu gitu loh. Ya. Kalau menurut saya Pak ya, apakah betul? Menurut saya sih rasa takut yang subjektif itu lebih besar dibandingkan rasa takut yang objektif. Itu tadi, karena lebih sebelum kita menghadapi sesuatu, kita udah mendapatkan masukan-masukan yang belum tentu itu sesuai dengan kenyataannya ya Pak ya. Iya. Iya betul, kan ada istilahnya juga Bu. Iya betul, ada istilahnya juga ya. Rasa kita itu sulit mengalahkan diri kita gitu. Jadi ego yang ada dalam diri kita. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu itu bagi beberapa orang atau misalnya bisa dibilang lah orang yang pintar gitu ya, itu akan bermain dulu. Jadi pikirannya gitu. Jadi stigma apapun, misalnya lah contoh kecil aja ya. Ada biasanya kan suka dibagi tugas kelompok. Pada saat tugas kelompok itu kan harus mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, ada beberapa anak yang memang masih tidak beradaptasi dan dia mungkin berpikirnya terlalu keras dan nanti teman-temannya gimana, nanti penilaian kalau misalnya salah gimana nanti. Jadi akhirnya dia takut dan grogi gitu. Jadi pada saat dia pelaksanaan di depan itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Yes. Rasa takut yang terbesar kan mengalahkan diri sendiri gitulah. Iya.
Betul, bisa jadi seperti itu tadi. Tapi kalau menurut saya ya tergantung individunya gitu yang menanggapi sesuatu. Iya, betul. Silakan. Iya. Kayak istilah Sunda mah keok memang dipacok ya Pak ya? Iya. Istilah Sundanya keok memang dipacok ya Pak? Iya. Ada yang nggak ngertinya, ada yang nggak ngerti. Kumaha Kang itu? Ada yang ngerti. Nggak ngerti artinya, Bu. Tuh, Mbak Endang nggak Keok ngerti. itu kalah Ibu. Keok itu kalah kalau bahasa Indonesianya. Ya. Jadi kalah sebelum bertanding gitu loh Bu. Memang dipacok kalah sebelum bertanding ya Pak ya? Ya, bisa. Jadi karena dia ketakutan, ya intinya banyak berpikir lah. Nanti ini gimana gitu. Padahal pada saat maju ya udah gitu. Takutnya kan cuma sebentar. Grogi kan emang ada yang demam panggung juga ya, dan lain sebagainya sih. Faktornya banyak. Memang multifaktor kalau takut ini. Ada lagi Ibu barangkali mau disampaikan? Itu mau nanya tentang skripsi. Boleh kan? Ya, mangga. Tadi kan Bu Aha sudah menyinggung masalah Iya, skripsi. Nah, seperti Bapak bilang kan kita bisa melanjutkan yang dari kemarin kita waktu itu waktu kita bikin KTI. Nah, kemarin di KTI itu saya kan mau ngambil judulnya persibni sama evaluatifnya Pak. Pada pasien lansia. Maaf. Persibni dan evaluatifnya pada pasien lansia. Kebutuhan berdasarkan gambar keinginan pasien sama kebutuhan perawatan berdasarkan pemeriksaan. Nah, di situ kan ada beberapa kriteria, ada beberapa variabelnya. Nah, saya mungkin nanti akan mengangkat salah satu dari variabel itu gitu Pak. Jadi harus gimana tuh caranya Pak? Ibu, tes. Ibu. Halo. Boleh Ibu, boleh mengangkat. Jadi dari salah satu judul Ibu boleh diangkat salah satu, atau dua-duanya juga boleh, atau mau menambahkan variabel lain juga boleh. Yang jelas pada saat ibu bapak sekalian mengerjakan skripsi itu minimal 2 variabel ya, jadi jangan 1 variabel, minimal 2. Kalau 3, 4, 5 lebih baik gitu. Nah, selama ibu tidak kesulitan dalam mencari referensi, kan tadi juga saya udah arahkan untuk search di Google Scholar atau Google Cendekia gitu, sehingga mempermudah dalam ibu mencari referensi gitu ya. Selama ibu tidak kesulitan dalam mencari referensi, kemudian pada saat mengajukan judul itu ibu sudah pede gitu ya dengan referensi yang ada, silakan dikomunikasikan dengan pembimbing. Kalau pembimbingnya oke, tinggal dikerjakan gitu. Karena memang nanti gini, pada saat ibu bapak sekalian sudah punya judul ya, kalau bisa nanti ditulis aja di data aja di Kang Asep ya, Kang Asep Ridwan. Jadi nanti kami bisa mengarahkan judul Bapak Ibu sekalian dengan basic pembimbing yang memang kualifikasi pendidikannya sesuai gitu. Karena memang kan kalau misalnya kami itu kan setiap tahun kan pasti mengerjakan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma tuh pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 ini wajib tiap tahun dilakukan. Nah, biasanya penelitian itu, kayak penelitian yang kami lakukan itu sesuai basic pendidikannya gitu misalnya. Jadi nanti pada saat ibu mengajukan judul itu tidak akan sulit lagi. Maka dari itu, kalau bisa judul-judul yang ada kalau misalnya sudah yakin dan ada judulnya, silahkan didata, dilaporkan ke Kang Asep Ridwan ya. Jadi nanti kami bisa mengarahkan ibu sesuai itunya, jadi tidak ditolak gitu. Mungkin itu Bu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian ada lagi? Intinya ya kalau bisa dari sekarang ya, kan kasus di tiap tempat kerja Bapak Ibu sekalian kan pasti berbeda-beda ya. Paling itu. Oke, mungkin untuk mata kuliah psikologi dental cukup sekian. Kita lanjut ke dasar-dasar atau gimana nih? Atau istirahat dulu sholat? Atau mau ada yang ditanyakan? Ya? Gimana? Sholat dulu boleh nggak? Boleh, nanti kita mulai 3:30 ya? Ya. Atau gimana? Silahkan, Ketua gimana Ketua?
Saya ikut Lanjut ketua. aja, Pak. Pak, mendingan lanjut. Bapak lanjut. Lanjut. Yang mau sholat, dulu, sholat Pak. aja, soalnya kuota. Oh iya, iya. Ya, Udah. silakan. Ikut aja kalau terbanyak. Ini Boleh. nanti rekamannya kita proses pengajaran ini direkam, nanti rekamannya saya share di Google Classroom. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan sinyal atau ketinggalan informasi, sinyalnya kurang baik karena ada di gunung atau dimanapun Anda berada, silahkan bisa lihat rekamannya kembali. Mungkin itu. Ibu Yun, gimana mau nanya? Enggak. Skripsi.